Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Polilub akan mengetes aplikasi yang telah dibuat oleh tim Alpha Delta dengan aplikasi yang bernama Hovac. Eh, Kami akan mengikuti skenario-skenario yang nanti akan ditunjukkan oleh tim pengembang. Lalu kami akan mengevaluasi dan memberikan eh, nilai untuk aplikasi yang telah ditesting. Maka silakan untuk share screen dan lakukan testing. Ya, terima kasih Polilub sudah mau testing aplikasi kami. Mungkin saya sedikit jelaskan terlebih dahulu. Jadi Hovac ini adalah aplikasi berbasis mobile, terkhususkan untuk Android. Dan aplikasi ini itu aplikasi forum yang dapat berdiskusi apakah statement itu hoax atau fakta. Nah, tadi sudah diberikan APK-nya. Jadi harapannya udah di-download aplikasinya, lalu di sini ada skenarionya pada Gform. Mungkin biar nggak bingung gitu, jadi kita arahkan si fitur-fitur yang akan diujinya. Ya, mungkin langsung aja pada fitur yang pertama untuk mendaftarkan diri. Mungkin bisa daftarkan diri, lalu skenario yang pertama itu mengisi foto, nama lengkap, email, dan kata sandi tidak diisi. Lalu bisa lanjut. Lalu tanggal lahir, jenis kelamin, dan kota asal diisi. Nah, lanjut ke skenario 2, mungkin dapat diisi semuanya. Mungkin bisa diskusi terlebih dahulu. Baik, terima kasih untuk pengarahan untuk fitur pertama. Untuk skenario 1 sudah ternyata ada alert atau peringatan agar mengisi email dan password ya. Lalu untuk skenario yang kedua setelah diisi berhasil masuk ke laman selanjutnya. Mungkin ada dari teman-teman ada evaluasi, silahkan. Apakah ada evaluasi? Kalau ya silahkan Asep Budiana. Ya, mungkin izin menyampaikan sedikit saran untuk fitur register tadi. Paling kalau saran dari saya sih lebih baik si alertnya itu ketika pencet melanjutkan gitu. Jadi kan kalau tadi ketika submit baru di alert kan dia kata-katanya kan email dan password belum diisi, terus user itu harus back lagi terus baru ngisi lagi gitu. Jadi ada effort lebih lah. Sedangkan kalau di page pertama udah ada alertnya kan jadi gak perlu back lagi si usernya sih gitu. Lebih low effort buat si usernya. Oh, baik. Jadi seperti itu. Sudah di apakah ada saran lain? Nah, jadi saya cukup sih. Baik, kalau cukup
Penilaian dari saya sangat baik untuk ini, dan saya setuju dengan sarannya. Mungkin alertnya bisa di awal. Jadi ketika tidak diisi email dan password, kita tidak perlu mengisi tanggal lahir dulu untuk menemukan alertnya. Itu. Silahkan lanjut ke fitur selanjutnya. Dikembalikan ke tim pengembang, silahkan. Untuk fitur selanjutnya itu melihat fitur profile. Jadi harapannya tuh di sini kan belum ngelakuin apa-apa. Nah, mungkin bisa dilihat dulu gitu profilnya. Mangga boleh lihat dulu profilnya. Lalu skenario yang pertama poin, jadi bisa melihat poin utamanya, lalu misi pencapaiannya, lalu ada badge-nya, lalu ada juga peringkat. Peringkat itu gelar maksudnya. Lalu ada riwayat pertanyaan, peringkat, badge, sorry. Terus ada riwayat pertanyaan sama riwayat jawaban. Ya, mungkin Silakan. Diarahkan saja, tekan tombol apa atau apa gitu. Mungkin langsung diskusi aja sih, karena kan harapannya tuh nanti ada perubahan gitu di halaman profil ini setelah melakukan hal-hal yang lain gitu. Oh gitu. Baik, sip. Untuk berarti ini untuk tampilan ya? Iya sih. Tapi kayak maksudnya juga fungsi awalnya gitu. Jadi kan baru login nih, baru daftar, kan semuanya masih 0 juga kan gitu. Harapannya 0. Gitu. Oh iya, semuanya udah 0. Bagus, udah sangat baik. Iya, mungkin kalau untuk misi pencapaian di sini terlihat masih 0 semua. Kemudian untuk kedua ada badge. Badge juga di sini dapat dilihat mungkin sesuai dengan ekspektasi. Kemudian untuk peringkat, di sini juga dapat dilihat ada peringkat 3 dengan XP-nya 0 juga. Kemudian ada yang keempat itu poin keempat, riwayat pertanyaan juga di sini masih kosong, sesuai dengan akun yang baru dibuat. Dan tadi juga ada riwayat jawaban yang tentunya juga masih kosong. Itu sesuai dengan fiturnya mungkin. Mungkin ada perlu dilakukan lagi dari Dikri atau Budi? Dari saya cukup. Dari saya juga sudah cukup baik untuk fitur ini. Baik, untuk saran dari kami sudah sangat baik, jadi cukup, tidak ada. Baik, silakan. Mungkin selanjutnya ada fitur edit profile. Mungkin bisa langsung ke settings. Dan di situ ada ganti profile. Untuk skenario yang pertama itu foto diganti sama nama lengkap tidak diisi. Ya, itu cuma Sebentar ya, tag foto dulu. Ada error lagi. Apa itu aja? Saya kenapa? Ada masalah tapi nggak apa sih, hitam aja cukup. Sebentar. Nah, untuk nama lengkapnya mungkin bisa dikosongin dulu. Untuk skenario pertama. Dikosongkan atau dibiarkan sama? Dikosongin. Ya. Nah, lanjut ke skenario kedua, mungkin bisa ganti foto sama nama lengkapnya diganti sesuai.
Ya, mangga boleh. Untuk skenario pertama, foto diganti, nama lengkap tidak diisi. Ketika tidak diisi tadi muncul peringatan ya. Dan foto diganti tadi ada sedikit masalah, jadi saya rasa sudah cukup bisa dikatakan baik. Lalu Mungkin izin interupsi tadi, untuk edit fotonya itu ada masalah di device-nya sih, bukan di aplikasi. Oh baik, siap. Ya, jadi untuk aplikasinya sudah saya rasa sudah baik, sudah berjalan baik. Untuk skenario yang kedua, fotonya diganti, nama lengkap diisi. Ketika nama lengkap diisi dengan nama yang baru, terupdate dan update-nya muncul di profile, dan evaluasi dari saya cukup baik. Gimana dari teman-teman? Dari saya izin saran untuk yang skenario pertama. Mungkin kalau bisa ketika dia tadi gagal mengupdate data, mungkin kalau sebagai user bingung sih gagalnya itu kenapa. Mungkin kalau bisa sih diberitahu gitu, ini gagal karena mungkin nama lengkap belum diisi gitu, seperti itu sih. Selebihnya udah cukup baik dari saya. Baik, terima kasih untuk sarannya. Jadi alertnya dijelaskan kenapa gitu ya. Baik, untuk penilaian dari saya sangat baik. Bagaimana, ada saran lain dari teman-teman Poliluk? Kalau tidak ada, silahkan lanjut ke fitur selanjutnya. Iya, selanjutnya itu mengganti password. Jadi tadi masih di setting sih. Nah, untuk password ini, lalu mungkin bisa ke setting, lalu ke ganti password. Nah, untuk skenario yang pertama, itu password lama diisi, password baru diisi, lalu yang konfirmasi password baru tidak diisi. Ya, mungkin langsung yang skenario kedua, password lama diisi, password baru tidak diisi, lalu yang terakhir konfirmasi diisi. Lanjut ke skenario ketiga, semuanya diisi. Mohon maaf, sepertinya saya lupa kata sandinya. Baik. Ya gimana? Ya kalau lupa bagaimana lagi ya, namanya manusia. Ya udah. Ya udah, Ya. mungkin nggak apa-apa sih. Nanti paling di akhir tuh ada nyobain fitur masuk. Mungkin bisa daftar ulang kali ya Oh iya, siap. ke akun baru, sama paling nyobain yang ganti password. Ya. Berarti untuk skenario 1 sudah dengan konfirmasi password itu tidak diisi, muncul alert peringatan bahwa password harus sama. Lalu untuk skenario yang kedua, password diisi dan password baru itu nggak diisi, dan konfirmasi password diisi. Ya. Ya, jadi sebelum dari saya ada evaluasi dari teman-teman Poliluk.
atau saran-saran? Dari saya tidak ada saran, cukup sudah sangat baik sih untuk fiturnya. Baik. Mungkin mau saran sedikit ya. Mungkin kalau lebih baik apabila mungkin tadi sebelum di-submit itu dia melakukan pengecekan terlebih dahulu. Jadi mungkin pengecekan apakah kertas sandi baru dengan kertas sandi baru, konfirmasi kertas sandi barunya itu dilakukan di client side gitu. Kalau yang dari saya tadi kan mungkin dia di-submit dulu ke backend, baru mungkin dilakukan pengecekan dan dikembalikan gitu ya errornya. Tapi kalau lebih baik itu biasanya tuh dilakukan di sisi client side sih biasanya gitu. Mungkin sarannya itu sih. Baik. Jadi untuk pengecekan password di client side ya, nggak di server side. Baik. Silakan. Ya. Dari saya cukup dan fitur ini sudah berjalan dengan baik. Silakan lanjut ke fitur selanjutnya. Ya. Untuk fitur selanjutnya itu buat pertanyaan, jadi bisa ke homepage terlebih dahulu. Nah, yang ke homepage is. Nah, di sini lanjut ke skenario pertama, jadi mungkin bisa buat pertanyaan itu di button plus. Lalu yang skenario pertama itu judulnya diisi, deskripsi sama gambarnya tidak diisi. Iya. Lalu langsung ke skenario kedua, deskripsinya diisi. Ini tuh diisi dengan pertanyaannya berarti ya? Mungkin bisa lebih detail lagi gitu pertanyaannya. Jadi, Oh iya. iya. Baik. Silakan lanjut ke skenario ketiga. Ya, skenario ketiga bisa semuanya diisi, judul sama deskripsi sama gambar. Baik. Sudah berarti ya? Ya. Baik. Oke, untuk skenario pertama, judul diisi, deskripsi tidak diisi, gambar tidak diisi, munculkan peringatan bahwa deskripsi harus diisi dulu. Lalu skenario yang kedua, judul diisi, deskripsi diisi, gambar tidak diisi, tersubmit, namun pertanyaan tidak ada gambarnya. Lalu skenario ketiga, judul diisi, deskripsi diisi, gambar diisi, pertanyaan terinput, lalu ada gambarnya. Silahkan ada evaluasi dari teman-teman. Apakah ada saran? Kalau dari saya sebenarnya sudah baik dan ini gambarnya berarti bisa multiple gitu ya. Itu sudah baik gitu. Menurut saya bagus. Gimana menurut teman-teman? Dari Budi mungkin barangkali ada.
Ya, menurut saya juga sudah sangat baik sih untuk fiturnya. Oke, mungkin dari saya saran sedikit sih. Tadi kan saya sempat penasaran ya, awalnya kan saya kira ini tuh, bisa multiple, gambar, karena dia ada X dan ada gambar di kiri, tapi ketika saya pilih di sini, dia itu ternyata menggantikan apa yang ada di sini gitu. Sehingga mungkin buat sarannya sih lebih baik, bisa digantikan user interface-nya mungkin, eee, jadi buat seperti ini gitu, karena seperti ini tuh lebih cenderung apa ya, memiliki arti bahwa ternyata aplikasi ini bisa memiliki, submit gambar yang lebih dari satu sih. Itu sih mungkin. Oh, iya iya. Saya kira itu bisa banyak, ternyata itu editnya gitu. Oh, oke. Baik, untuk, fitur ini sudah cukup, silakan lanjut ke fitur selanjutnya. Ya, lanjut ke fitur jawab pertanyaan. Jadi untuk jawab pertanyaan ini, mmm, bisa lihat-lihat ke bawah gitu, banyak pertanyaan, jadi bisa dijawab. Mungkin boleh klik salah satu pertanyaan. Nah, yang pertama mungkin skenarionya tidak diisi dua-duanya. Mungkin bisa langsung ke jawab. Iya. Mungkin lanjut ke skenario 2, jawabannya diisi, lalu ada fotonya tidak diisi. Ini jawabannya apa ya? Takutnya ngasih jawaban Bebas, ternyata hoax juga gitu. ya bebas aja. Bebas aja dulu sih, masih testing. Mungkin lanjut ke skenario 3, boleh ke pertanyaan lain, karena satu pertanyaan hanya bisa dijawab, 1 kali jawaban. Skenario ketiga itu diisi dua-duanya, ada jawaban sama foto. Ya, mungkin ke skenario 4 terlebih dahulu ya. Jadi, bisa pakai skenario kedua, jawaban diisi, tapi menjawab 10 pertanyaan. Mungkin tadi udah 2 ya, jadi, 8 pertanyaan lagi. Maaf ya. Ya. Dan 3. Itu pertanyaan sendiri nggak bisa dijawab. Udah 7, mungkin 2 lagi ya. Satu lagi.
Satu lagi. Sebentar. Satu lagi deh, satu lagi. Maaf. Ya. Mangga Polirup. Baik. Tadi untuk skenario pertama jawaban tidak diisi, muncul peringatan kalau jawaban harus diisi. Lalu untuk skenario yang kedua, jawaban diisi, foto tidak diisi terinput dan muncul jawabannya. Lalu skenario yang ketiga, jawaban diisi, foto diisi muncul dalam jawaban. Lalu skenario keempat, menjawab 10 pertanyaan terlaksana. Baik, ada saran dari teman-teman? Apakah ada saran? Dari Budi barangkali. Ya, dari Budi silakan. Kalau Kalau dari saya sudah cukup baik sih fiturnya. Baik. Mungkin dari saya tadi untuk indikasi bahwa menjawab 10 pertanyaan itu berhasil adalah mungkin di sini tadi ada 100 XP ya dari asalnya itu 0. Berarti itu artinya udah masuk ke sistem dengan benar juga. Mungkin untuk saran, saya sedikit saran. Tadi kan ketika misalkan kita menjawab pertanyaan, terus kita kembali ke halaman sebelumnya, itu kan terjadi proses loading lagi ya, sehingga kita harus scroll lagi nih ke bawah. Mungkin nanti kedepannya bisa lebih baik sih kalau misalkan kita nggak perlu scroll ke atas lagi, dan nggak perlu loading lagi. Meskipun kalau perlu loading gitu, kita nggak perlu reload kontennya gitu, jadi perlu tinggal update aja kontennya gitu. Sehingga kita nggak usah scroll lagi ke bawah, itu aja sih mungkin saya. Baik, itu saran, silakan ditulis dulu. Lalu saran ya sedikit dari saya, karena pertanyaan ini hanya bisa dijawab satu jawaban. Saya rasa untuk tanda komen satu ini diganti saja dengan status answered, terjawab atau belum terjawab. Karena kalau ikonnya gini terus ada satu, saya kira bisa 2, bisa 3 gitu, bisa jawabannya bisa lebih dari 1 gitu. Mungkin ini tadi sepertinya itu maksudnya satu kali itu satu orang itu hanya bisa menjawab satu postingan gitu, Dik. Jadi ketika orang yang berbeda dia bisa menjawab satu postingan yang sama. Soalnya ketika kita lihat di bawah sini ada satu postingan yang memang ternyata punya 3 komen gitu ya. Dan orangnya itu beda-beda sih mungkin jawabannya itu sih. Iya. Jadi untuk satu postingan, satu user hanya bisa satu user hanya bisa satu komen ya? Iya, betul kata Faiz. Ya. Baik. Kalau begitu terjawab untuk icon yang tadi. Gitu. Untuk fiturnya penilaiannya sangat baik. Silahkan ke fitur selanjutnya. Ya, fitur selanjutnya itu adalah memvoting, memberikan voting pada salah satu jawaban. Jadi mungkin bisa ke salah satu pertanyaan yang sudah ada jawabannya, tapi bukan jawaban dari ini ya, dari Faiz tadi ya. Nah, yang skenario pertama itu upvote jawaban, lalu yang kedua downvote salah satu jawaban. Lalu unvote jawaban. Iya, mangga Poli. Oke, baik. Jadi untuk skenario pertama ketika upvote jawaban, ya ada tulisan lalu ada tanda gitu bahwa postingan itu kita upvote. Lalu downvote juga serupa,
Lalu skenario yang ketiga, unvote. Unvote itu muncul peringatan kalau Anda sudah memberikan upvote atau memberikan downvote. Silakan, ada saran dari teman-teman? Bagaimana? Ada masukan atau saran? Halo? Ya, Masuk tidak? ya masuk. Oh ya, dari saya paling sarannya tadi kan ketika upload maupun download tuh itu ada loading lagi ya gitu. Mungkin sarannya sih ya kalau di sisi user jangan ada loading gitu sih. Kalau bisa sih di belakang aja saving datanya gitu di background itu. Biar nggak mengganggu user juga sih. Kelihatannya kan kalau tiap upload loading dulu ya agak melelahkan buat usernya gitu. Mungkin dari saya segitu aja untuk sarannya. Baik. Jadi ngepost datanya tuh nggak benar-benar pas setelah kita ngekliknya gitu. Baik, seperti itu. Ada saran lain dari Faiz? Cukup sih, mungkin tadi ini aja ada sedikit mungkin masalah ketika kita melihat gambar di komentar orang nggak bisa muncul gitu. Itu aja sih, tapi oke lah itu mah. Oke, baik. Seperti itu. Oke. Untuk penilaiannya saya rasa sudah sangat baik. Ada saran tadi, beberapa saran dan masukan. Baik, silahkan lanjut ke fitur selanjutnya. Silahkan. Untuk fitur selanjutnya itu melakukan pencarian pertanyaan. Mungkin bisa ke halaman pencarian yang di tengah. Nah, yang skenario pertama itu melakukan pencarian kata susu. Ya. Nah, yang skenario kedua ini melakukan pencarian dengan kata nangka. Ya, enggak. Baik, untuk pencarian dengan kata susu tadi muncul hasil pencariannya, lalu dengan kata nangka tidak ada, jadi muncul penjelasan bahwa tidak ada data yang ditemukan. Silakan, ada evaluasi dari teman-teman atau saran-saran. Budi, mangga Budi. Ya, silakan. Mau bertanya dulu, mungkin ini pencariannya bisa case sensitif gak? Apa case insensitif gak? Contohnya gitu. Oh iya. Nah gitu. Oh, oke. Oke. Mungkin aman sih kalau dari saya. Sudah cukup baik fiturnya. Baik. Mungkin ada saran improvement sedikit sih. Tadi kan saya coba ketika di search muncul hasilnya, dipencet postingannya. Ketika kita menekan tombol back itu dia ke halaman utama gitu, bukan ke halaman search. Mungkin pagination-nya bisa diperbaharui gitu ya. Bisa dibenerin navigationnya. Kemudian juga tadi sebenarnya bisa diimprove juga untuk bagian search-nya. Jadi dia nggak setiap satu kata dia langsung di hit ke backend gitu, tapi mungkin bisa dikasih jeda gitu. Misalkan ketika user ada 2 second berhenti ngetik, jadi dia baru di hit ke API gitu. Mungkin selain lebih menghemat daripada resource, mungkin lebih bagus juga dari sisi interface usernya gitu sih, atau enggak UX-nya gitu. Mungkin itu aja sih. Baik, terima kasih untuk saran dari Faiz. Silakan ditulis. Jadi ada 2 ya, tadi untuk navigasi dan
Baik, dari saya sudah sangat baik dan fitur ini berfungsi dengan baik. Ditunjukkan dengan pencarian berhasil ketika data memang ada. Silakan lanjut ke fitur selanjutnya. Ya, mungkin untuk fitur selanjutnya kembali ke profile. Nah, ini bisa dilihat gitu, maksud dari skenario ini tuh jadi setelah melakukan membuat pertanyaan dan menjawab pertanyaan itu tuh ada perubahan gitu dari, profile ini. Dan yang pertama itu ada poin, ada perubahan di situ, lalu ada misi pencapaian juga, eee, apa, eee, ada perubahan, lalu badge, ada perubahan di bawah nama, di atas, lalu peringkat, juga ada perubahan. Lalu riwayat pertanyaan, bisa mengklik salah satu, ya. Lalu, riwayat jawaban bisa diklik salah satu. Ya. Mungkin segitu. Mangga Polilo. Baik, untuk pencapaian, badge, peringkat, riwayat pertanyaan, dan riwayat jawaban tadi sudah ditampilkan datanya, pertanyaan yang sudah dibuat dan jawaban apa yang sudah diberikan. Lalu mengklik salah satu pertanyaan dari data juga sudah berhasil tadi. Ada masukan atau saran dari teman-teman? Silakan. Mungkin paling tadi sih saran dari saya ketika tadi pertanyaannya diklik, mungkin kan dia navigate kembali ke halaman utama gitu ya. Mungkin tadi sama halnya seperti yang sebelumnya itu mungkin bisa diimprove untuk dari sisi navigasinya sih. Sehingga mungkin ketika pertanyaan diklik maupun jawaban diklik, dia kembalinya itu mengarahkan kepada halaman profile gitu, bukan ke halaman utama. Itu aja sih. Baik. Ada saran lagi mungkin dari Budi? Kalau dari saya sudah cukup baik sih untuk fiturnya. Baik. Oke. Saya izin bertanya untuk scoringnya itu ada rumusnya atau enggak, atau bagaimana? Itu menjawab pertanyaan plus 10, di upvote plus 1, di downvote min 1. Oh, baik. Pertanyaan saya sudah terjawab dan fitur sudah berjalan dengan sangat baik. Silakan ke fitur selanjutnya. Mungkin untuk fitur selanjutnya itu ada fitur keluar, jadi bisa ke profile lalu ke setting, keluar ke aplikasi. Iya. Baik, untuk fitur selanjutnya itu fitur keluar, dan ketika mengklik keluar, pengguna kembali ke laman login. Bagaimana, ada saran atau tanggapan dari teman-teman? Dari saya tadi ketika keluar dia itu emang masuk ke login dulu apa langsung keluar dari aplikasi? Tadi ini sih ke login sih. Cuman tadi untuk memastikan aja sih, kan ada beberapa aplikasi ketika dia belum dihapus gitu ya, si shared preference-nya. Mungkin jadi untuk memastikan bahwa ternyata emang udah keluar. Tapi ternyata udah betul sih. Oh, oke. Ya kalau begitu udah baik sih menurut saya fiturnya. Cukup.
Kalau sedikit saran dari saya, mungkin agak rancu di keluar dan logout. Saya kira keluar aplikasi. Kalau keluar dari akun mungkin logout. Kalau keluar aplikasi. Itu aja saran dari saya. Bahasa ya. Iya, bahasa dong. Seperti itu untuk fiturnya sudah sangat baik. Silahkan ke fitur selanjutnya. Iya, mungkin karena tadi password-nya lupa ya, jadi mungkin bisa daftar dulu. Fotonya nggak apa-apa sih, nggak ada. Maaf ya, Faiz lupa ngasih tahu. Udah. Mungkin tadi dulu. Ya, mungkin bisa masuk dengan email yang benar, password yang salah. Lalu email yang salah dengan password yang benar. Lalu dua-duanya benar. Baik, untuk skenario pertama, email benar, password salah, muncul peringatan bahwa email atau password salah. Lalu skenario kedua, email salah, password benar, muncul peringatan dengan peringatan yang sama seperti skenario yang pertama. Skenario ketiga, email benar, password benar, login sukses dan muncul beranda. Silahkan ada saran dari teman-teman. Apakah ada saran, masukan, atau tanggapan? Silahkan. Dari saya sudah cukup baik sih untuk fitur login. Ya, cukup baik. Ya, dari saya juga sudah cukup baik. Ditandai dengan fitur berhasil dijalankan. Untuk saran, saya rasa dari saya tidak ada. Baik, saya rasa semua fitur sudah di-testing. Dengan begitu, saya rasa berakhirnya proses pentestingan ini. Terima kasih kepada tim pengembang yang sudah mengembangkan aplikasi dan mau untuk di-testing oleh kami. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.